Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman beberapa sumber konten Islami yang mungkin cocok buat teman-teman yang mau terjun ke dunia per-YouTubean, yang bisa menghasilkan uang dan juga bisa panen pahala. Nah, seperti apa teman-teman ide kontennya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Lini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas sumber konten Islami yang pertama. Yang pertama adalah channel resmi Ustadz. Nah, di sini teman-teman banyak sekali ustadz-ustadz yang terkenal sekarang memiliki saluran atau memiliki channel YouTube sendiri ya, atau channel YouTube resmi seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, channel YouTube-nya Ustadz Abdul Somad ya, channelnya Habib Syekh. Jadi banyak banget teman-teman. Nah, ini adalah channel resmi Ustadz. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki latar belakang atau background pendidikan ya, pendidikan yang bersifatnya agama, maksudnya kayak pernah mondok ataupun lainnya, mungkin teman-teman bisa menyalurkan ya pengetahuan teman-teman, ceramah teman-teman itu langsung di YouTube teman-teman sendiri. Ya, kalau misalkan nih seperti saya tidak pernah mondok, berarti saya tidak cocok untuk bisa memberikan penjelasan atau bisa berbagi ya teman-teman, berbagi ilmu tentang yang sifatnya agama seperti itu. Karena mungkin kalau misalkan saya yang ceramah teman-teman, saya tidak akan didengar ya, karena saya tidak punya latar belakang anak pondokan ataupun yang pernah menempuh pendidikan keagamaan seperti itu. Lalu yang kedua, channel dakwah. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan inspirasi, ingin memberikan pemahaman tentang agama tapi terkendala oleh kemampuan ya, seperti tadi teman-teman, kita bukan saya ya, khususnya saya bukan dari yang latar belakang pendidikan yang pondok seperti itu ya ataupun lainnya, tapi saya ingin berdakwah teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Caranya saya bisa mereupload teman-teman, tetapi tentunya bukan mereupload yang mentah-mentah download dan upload ulang, itu tidak teman-teman. Di sini saya membuat ya, saya ambil contoh video dari Ustadz Abdul Somad ya, saya ambil, saya reaction ya, saya berikan di videonya itu pembukaan. Video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad tentang misalkan memperingati Isra Mi'raj, misalkan seperti itu. Dan di akhir teman-teman bisa menyimpulkan isi dari ceramah Ustadz Abdul Somad tadi ya. Jadi tidak mentah-mentah teman-teman download dan upload. Nah, untuk channel dakwah ini teman-teman sudah pernah saya share juga cara pembuatannya. Teman-teman silakan cek saja di playlist ya. Yang ketiga teman-teman yaitu channel Quran Recitation. Nah, channel ini teman-teman itu berisi rekaman ya, bacaan Al-Quran dari berbagai qori. Nah, teman-teman juga bisa nih kalau misalkan teman-teman pinter mengaji ya, makhrijul hurufnya bagus, terus tajwidnya bagus ya, sifatul hurufnya bagus, teman-teman bisa merekam dan teman-teman bisa membuat video itu ya teman-teman, membuat video itu dan teman-teman bisa upload ke dalam YouTube. Nah, karena memang di YouTube itu banyak banget teman-teman channel-channel murotal ya, yang penontonnya itu sangat-sangat banyak ya. Saya pribadi saya punya channel baru teman-teman ya, itu isinya tentang murotal. Untuk channel murotal ini teman-teman tentunya sangat banyak sekali ya diputar oleh. Nah, untuk channel murotal teman-teman, channel murotal ini digunakan untuk apa sih? Banyak sekali ya teman-teman. Ada yang untuk misalkan pengantar tidur, ada juga ruqyah ya, ada juga pengusir ruqyah tempat usaha misalkan gitu ya teman-teman. Banyak sekali, bukan hanya sekedar untuk didengarkan teman-teman, tapi juga ada fungsinya ya, seperti misalkan ayat kursi.
Ayat kursi keutamaannya untuk meruqyah misalkan, atau surat Al-Mulk fungsinya untuk penerang kubur, seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin kalau teman-teman nih seperti itu ya. Dan yang keempat teman-teman, yaitu channel edukasi. Nah edukasi di sini tentunya tentang agama Islam ya. Di sini kita bisa memberikan kepada penonton ya teman-teman, kita menyajikan konten-konten yang menjelaskan nih konsep-konsep Islam itu seperti apa ya, konsep-konsep Islam yang mudah dipahami ya. Contohnya nih, misalkan ada masuk ke kamar mandi, atau doa keluar rumah, ataupun bacaan saat memasuki masjid ataupun lainnya. Nah, teman-teman di sini sifatnya edukasi. Teman-teman bisa infokan. Kalau ini teman-teman tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan pondok ya. Kalau menurut saya yang edukasi ini, karena ini yang simpel-simpel teman-teman. Ya sifatnya dasar ya, seperti doa makan ataupun doa mau tidur, doa bepergian, naik pesawat gitu ya, naik kapal, naik kendaraan dan lain-lain. Nah, ini termasuknya channel edukasi. Seperti itu ya. Kita juga bisa memberikan informasi kepada penonton kita, misalkan tanda-tanda akhir zaman, misalkan seperti itu. Kita sebutkan saja poin-poinnya, teman-teman. Ya, kalau untuk mendalam, kalau misalkan kita tidak punya kapasitas di situ, sebaiknya jangan dilakukan, teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk yang dasar-dasar, untuk poin-poinnya gitu ya, insya Allah kita masih bisa ya, teman-teman, untuk membuat videonya. Lalu yang kelima, teman-teman, yaitu video nasyid. Nah, di sini teman-teman, video nasyid ini atau channel nasyid ya, kita bisa mencari atau menyajikan nasyid-nasyid yang bagus ya, nasyid-nasyid Islami, sholawat bisa juga teman-teman. Tapi kalau untuk lagu-lagu nasyid, sebaiknya teman-teman bikin sendiri ya, atau teman-teman buat ulang dengan suara teman-teman. Jadi saran saya jangan download dan upload. Kenapa? Karena untuk lagu-lagu yang sifatnya kita download dan upload, teman-teman, itu masih rawan ya, rawan tidak dimonetisasi. Jadi sebaiknya kalau misalkan teman-teman bermain di video nasyid atau bermain di channel nasyid, bermain di murotal, teman-teman sebaiknya isi dengan suara sendiri ya. Kalau misalkan nggak pede dengan suara sendiri, teman-teman bisa cari jasa orang untuk murotal ya, seperti itu ya. Kan banyak banget tuh, misalkan si A membuka jasa murotal, biasanya per surat atau berapa juz gitu ya teman-teman. Biasanya mereka punya standar harga masing-masing gitu. Jadi teman-teman bisa untuk membuat videonya dan teman-teman upload. Dan kalaupun nanti teman-teman, jika suatu saat ada yang mengklaim ya karena suaranya sama misalkan, atau suara musik nasyidnya itu sama ya, teman-teman bisa sengketakan. Karena apa? Karena teman-teman menggunakan suara asli atau suara sendiri, bukan reupload ya. Jadi kalau misalkan teman-teman reupload, suatu saat terdeteksi oleh YouTube nih, terus teman-teman mau mengajukan sengketa atau mengajukan banding, teman-teman nggak bisa, karena teman-teman tidak punya bukti kalau teman-teman menggunakan suara sendiri. Nah, beda halnya kalau teman-teman menggunakan suara sendiri, teman-teman bisa sengketakan itu. Lalu yang keenam, teman-teman, tentang story Islam. Nah, di sini teman-teman bisa membuat channel yang menceritakan kisah-kisah Islami atau cerita para sahabat Nabi ya. Terus juga bisa menjadi sumber inspirasi ya teman-teman bagi para penonton teman-teman. Nah, teman-teman nih, misalkan mau menceritakan tentang sejarah lahirnya Nabi misalkan ya, sejarah lahirnya Nabi. Nah, teman-teman bisa mengisi dengan suara teman-teman sendiri ya. Kenapa nggak menggunakan AI, Mbak? Nah, kalau untuk suara, teman-teman, saran saya, teman-teman bisa menggunakan suara sendiri. Karena apa? Agar menjadi identitas dari channel teman-teman ya. Kalau misalkan pakai suara AI, mungkin sekarang masih bisa dimonet, tapi tidak tahu ya ke depannya nanti ide konten dengan suara AI apakah bisa dimonetisasi atau tidak. Nah, untuk gambarnya teman-teman menggunakan AI itu masih aman banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan AI, usahakan isi dengan suara sendiri teman-teman. Tidak apa-apa tidak menampilkan wajah, karena banyak sekali channel-channel Islami ya yang tidak menampilkan wajah teman-teman.
tetapi mereka menambahkan suara asli dari si kreatornya. Nah, lalu ada juga teman-teman yang terakhir ya, channel motivasi Islam. Di channel ini teman-teman bisa banget share konten-konten yang sifatnya itu motivasi, inspirasi, ataupun nasihat-nasihat Islam ya. Di sini teman-teman bisa memberikan motivasi tentang, nah di Al-Qur'an itu kan ada solusi-solusi bagi kita ya teman-teman. Misalkan nih kita lagi putus asa, maka Allah berfirman di surat ini seperti itu ya teman-teman, dengan bunyinya ini dan ini gitu ya. Terus misalkan buat teman-teman yang lagi bersedih gitu ya, di Al-Qur'an itu ada surat atau ada ayat yang larangan tentang bersedih gitu ya gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngasih motivasi buat teman-teman yang lagi putus asa. Teman-teman bisa motivasi mereka dengan atau berdasarkan Al-Qur'an teman-teman. Oke, dari 7 channel itu teman-teman, dari 7 sumber konten Islami yang saya sebutkan tadi teman-teman, kira-kira teman-teman tertarik yang mana? Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, misalkan nih Mbak, saya tertarik dengan channel recitation yang rekaman Al-Qur'an tadi, yang murotal gitu ya, teman-teman bisa komen di bawah ya, nanti akan saya buatkan cara pembuatan videonya. Atau teman-teman misalkan tertarik dengan yang edukasi ya, tentang edukasi, teman-teman silahkan komen, Mbak tolong buatkan tutorial cara membuat ide konten yang sifatnya edukasi ya, edukasi Islam. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide konten kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan semangat cuan dari rumah.